Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Elmanda Indrianti dengan NIM 2115613072. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu ejaan. Pokok bahasan yang kami bahas yaitu ada pengertian, fungsi, PUEBI, dan perbedaan PUEBI dengan PUEYD. Untuk pengertian dari ejaan akan dijelaskan oleh Komang Sudiarte. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Sudiarte dengan NIM 2115613102. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ejaan. Menurut Kosasih, ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi, ujaran, dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Alek dan Ahmad, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Lain halnya menurut Finosa, ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Berdasarkan pengertian di atas, pengertian ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam penulisan suatu ujaran atau apapun yang perlu ditulis dengan memperhatikan penggunaan huruf, penggunaan kata, serta tanda baca sebagai tolak ukurnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya fungsi dari ejaan akan dijelaskan oleh Arya Pratama. Terima kasih moderator. Jadi saya Igede Arya Pratama dengan NIM 2115613042 akan mempresentasikan apa fungsi dari ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, landasan pembekuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. 2. Landasan pembekuan kosakata serta istilah tidak akan membuat tata bahasa semakin baku. Ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisan tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Pengguna ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Sejarah dari ejaan akan dijelaskan oleh Indita. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Indita Pebianti dengan NIM 2115613012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ejaan. Ejaan bahasa Indonesia sudah mengalami perkembangan dari masa ke masa dan diubah sebagai dampak dari meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Adapun sejarah perkembangan ejaan yaitu yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen menggunakan huruf Latin. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Adapun penulisan dari ejaan Van Ophuijsen yaitu yang pertama huruf J untuk menuliskan bunyi Y, huruf OE untuk menuliskan bunyi U, huruf TJ untuk menuliskan bunyi C. Yang kedua yaitu ejaan Swandi. Ejaan Swandi atau ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Adapun perbedaan antara ejaan Swandi dengan ejaan Van Ophuijsen yaitu yang pertama, huruf OE diganti dengan huruf U. Kata ulang ditulis dengan angka 2. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan hasil dari Kongres Bahasa Indonesia II yang diselenggarakan pada tahun 1954. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Swandi. Adapun ejaan pembaharuan yaitu bunyi AI, OI, dan AU berubah penulisannya menjadi AY, OY, dan AW. Partikel pun
ditulis terpisah. Pomen H yang terletak di depan dihilangkan. Yang keempat, yaitu ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 dalam perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Malaysia yang menghasilkan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Pembaharuan ejaan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya. Akan tetapi, peresmian ejaan bersama tersebut gagal akibat dari adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kelima yaitu ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Adapun ejaan LBK yaitu adanya 6 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan E. Istilah-istilah asing sudah mulai diserap. Yang keenam yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga tahun 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Adapun ejaan yang disempurnakan yaitu adanya huruf C menggantikan huruf TJ, adanya huruf J menggantikan huruf DC, adanya huruf Y menggantikan huruf J. Selanjutnya, PUEBI masih dijelaskan oleh Indita. Baik, materi selanjutnya yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya dilihat dari ragam lisan dalam penerapannya, namun juga ragam tulis. Dalam ragam tulis, komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, yang mana penulisan yang sesuai dengan kaedah yang berlaku menjadi acuan dalam kepenulisan. Pedoman yang digunakan dalam menulis sesuai dengan ejaan yang benar adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang merupakan penyempurnaan dari PUEYD. Sekian materi dari saya, terima kasih. Jadi, dalam PUEBI terdapat tata cara pemakaian huruf, penulisan kata, serta tanda baca. Untuk pemakaian huruf akan dijelaskan oleh Arya. Baik, dalam tata cara pemakaian huruf terdapat beberapa aturan, diantaranya yaitu dalam pemakaian A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang ke B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Yang ke C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf Q dan Q khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmuwan. Huruf Q pada posisi awal dicantumkan dibaca S. Yang kedua, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf yaitu vokal, yaitu AI, AU, EI, dan UI. Yang ke E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NJ, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang ke F, kemudian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar bisa dilihat dalam slide PowerPoint yang sudah kami cantumkan. Yang ke G, selanjutnya huruf miring. Yang ke H dan terakhir huruf tebal bagi menjadi 2. Baik, itulah pemakaian huruf dari ejaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, Komang Sudiarte akan menjelaskan tata cara penulisan kata dalam PUEBI. Saya akan menjelaskan penulisan kata berdasarkan PUEB. 1. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 2. Kata berimbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. 3. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. 4. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung min atau strip di antara unsur-unsurnya. 5. Pemengalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemengalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan,
termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 7. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkaian dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat dengan tanda titik pada setiap unsurnya. Singkatan yang terdiri atas huruf-huruf setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketenaga kerjaan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, tukaran timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Terima kasih. Dan tata cara selanjutnya yaitu tanda baca dalam PUEBI akan dijelaskan oleh Rai. Selanjutnya mengenai penggunaan tanda baca pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, tanda titik. Secara umum, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang menandai singkatan nama, menandai singkatan gelar, akhir singkatan kata atau ungkapan umum, dan tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat surat. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan antara unsur yang dirinci apabila anak kalimat mendahului induk kalimat, tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Di belakang kata-kata seru dan di antara nama dan gelar akademis yang mengikutinya. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, dan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dengan kalimat majemuk. Yang selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemarian. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemarian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan dan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemarian. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang beri penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Dan tanda pisah dapat dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai, dengan, atau sampai ke. Yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dapat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Kemudian, perbedaan PUEBI dan PUEYD masih dijelaskan oleh Rai. Materi selanjutnya yaitu perbedaan EYD dan PUEBI. Yang pertama, huruf abjad. Dalam EYD, huruf abjad dituliskan dalam 3 kolom, yakni huruf kapital, huruf kecil, dan nama. PUEBI menuliskan huruf abjad ini menjadi 4 kolom, yakni huruf kapital, non-kapital, nama, dan pengucapan. Yang kedua, huruf vokal. EYD hanya memberi contoh penambahan aksen apostrof pada kata yang ejaannya menimbulkan keraguan.
Dalam PUEBI memperkuat penjelasan informasi pelafalan diakrik e-taling tertutup, e-taling terbuka, dan e-pepet. Penulisan konsonan. EYD memberi contoh huruf konsonan di akhir untuk melambangkan bunyi hamzah. Dalam PUEBI menghapus contoh tersebut. Yang selanjutnya, penambahan huruf vokal diphthong. Pada EYD, huruf diphthong ditemukan hanya 3, yaitu AI, AU, dan UI. Sedangkan dalam PUEBI huruf diphthong ditemukan 4, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Penggunaan huruf tebal. EYD mencantumkan 3 kaidah penulisan huruf tebal, yakni pertama, menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang kedua, tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan, mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, untuk menuliskan tema dan subtema, lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Dalam PUEBI hanya mencantumkan 2 kaidah dalam penulisan huruf tebal, yakni menegaskan bagian tulisan yang sudah miring dan menegaskan bagian keterangan seperti judul buku, bab, atau subbab huruf miring. PUEBI menggunakan frasa bahasa daerah atau bahasa asing, sedangkan EYD memakai frasa bukan bahasa Indonesia. Penggunaan tanda titik koma. Dalam EYD, tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian berakhir tidak perlu digunakan kata dan. PUEBI titik koma digunakan dalam perincian tanpa penggunaan kata dan. Penggunaan bilangan. Pada EYD, penggunaan bilangan tidak diatur, sedangkan pada PUEBI, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Penggunaan tanda elipsis. Penggunaan tanda elipsis dalam EYD hanya dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Pada PUEBI, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Penggunaan tanda hubung. Dalam EYD tidak mengatur ketentuan penggunaan tanda hubung. Sedangkan dalam PUEBI, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, dan tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Definisi penggunaan kata pun. Dalam EYD, penulisan kata pun disambung untuk kata-kata lazim. Sedangkan dalam PUEBI, partikel pun ditulis serangkai untuk unsur kata penghubung. Selanjutnya, kata si dan sang. EYD menuliskan bahwa huruf kapital digunakan untuk awal kata si dan sang jika dipergunakan sebagai unsur nama diri. Dalam PUEBI, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Penulisan huruf awal kapital si dan sang khusus dipergunakan pada kata sang yang merupakan unsur nama Tuhan. Yang terakhir, penggunaan tanda kurung. Dalam EYD, perincian yang menggunakan tanda kurung tidak digunakan untuk bersusun ke bawah, hanya ke samping kanan atau dalam bentuk kalimat. Dalam PUEBI, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Baik, itu merupakan presentasi dari kami kelompok 3 mengenai materi ejaan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Maka dari itu, ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan dalam sejarahnya telah mengalami perubahan karena ejaan bahasa Indonesia berkembang dan diubah sebagai dampak meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Perubahan tersebut dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, ejaan yang disempurnakan, dan akhirnya sampai saat ini menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sarannya ialah, sebagai kaum pelajar, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat guna dapat menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena
Bagaimanapun, bahasa memiliki peran penting dalam proses pembangunan karakter masyarakat dalam bangsa ini. Dengan mempelajari ejaan yang disempurnakan, maka proses pembelajaran, pemahaman, dan penulisan bahasa Indonesia akan lebih mudah. Untuk itu, pelajarilah ejaan yang disempurnakan dengan sungguh agar dapat dimengerti. Sekian dari kami, saya selaku moderator mewakili teman-teman memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kali ini. Terima kasih.